Shalom, shalom, shalom. Lagi dong kalau saya bilang shalom, sama-sama angkat tangannya, katakan shalom seperti itu kira-kira ya. Siap? Shalom. Lagi dong, shalom. Oke, kita ganti lagi. Saya bilang puji Tuhan, Bapak Ibu semua bilang haleluya dan sebaliknya. Amin. Puji Tuhan. Lagi dong tangannya dong, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur kembali di kesempatan yang ada. Bapak Ibu panjenengan doyo masih bisa bersama-sama kita beribadah memuji Tuhan. Bukan karena kekuatan kita tentunya. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Karena kasih Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini. Bapak Ibu, tadi saya sudah diperkenalkan Om Gembala. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan Om. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema. Mari kita lihat temanya. Ya, ini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat? Setialah. Sama-sama dengan saya katakan 2, 3 ya. Setialah. Sekali lagi. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan sebagai anak Tuhan. Tentunya bukan sebagai anak Tuhan, pengikut Tuhan biasa saja yang di KTP-nya ada Kristen. Bukan sebatas itu saja, tetapi kita akan belajar untuk terus setia. Apa itu setia dan bagaimana itu kita akan belajar bersama-sama. Mari sama-sama buka Alkitab kita di Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 mulai. Wahyu 2 ayat 8 sampai 9. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10 sampai 11. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat pembacaan firman Tuhannya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana tadi pembacaan firman Tuhan telah kita baca dan kita ikuti bagaimana kepada jemaat di Smyrna. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar dari kesetiaan jemaat di Smyrna. Nah, gimana sih jemaat di Smyrna? Nah, Bapak Ibu, bahwa Smyrna adalah salah satu kota di Asia Kecil. Nah, kalau kita lihat nanti Asia Kecil di kisah para rasul, nanti kalau Bapak Ibu baca banyak bercerita tentang Asia Kecil ini. Nah, jemaat Smyrna menariknya adalah menjadi salah satu dari 7 jemaat yang dituliskan, yang dikirimi surat, yang diberikan pesan oleh Yesus melalui Yohanes. Dan Smyrna, Bapak Ibu, adalah salah satu yang tidak dapat celaan. Nah, kalau kita baca nanti kisah Wahyu pasal 2 dan 3 itu ada di 7 jemaat. 5 jemaat itu ada teguran. Nah, 5 jemaat ada teguran, ada Sardis, Tiatira dan lain sebagainya. Tetapi ada hanya 2 jemaat yang tidak ditegur. Satu Smyrna, satu Philadelphia. Dan hari ini kita akan lihat kenapa sih Smyrna ini tidak ditegur. Kenapa begitu luar biasa ketika kita pelajari Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu, kalau sekarang Smyrna ini masih ada, tentu tidak Smyrna lagi namanya.
Sekarang Smyrna ini ada di salah satu kota di Turki. Ya, salah satu kota di Turki dekat pelabuhan di sana. Dan di Smyrna ini ada salah satu kepala jemaat. Nah, kalau di kita di kepala jemaat disebut gembala, benar? Nah, di sana disebut kepala jemaat yang bernama Polikaprus. Kita akan belajar kesetiaan Polikaprus beserta seluruh jemaat Smyrna dan akan bagaimana mereka menunjukkan kesetiaannya. Di ayat 9 saya bacakan Bapak Ibu. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kata siapa? Kata siapa Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Sekali lagi, firman Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Siapa yang tahu? Tuhan, benar. Ya, Tuhan tahu kesusahannya dan kemiskinannya. Apa sih sebenarnya yang terjadi Bapak Ibu? Jemaat Smyrna adalah jemaat yang mengalami ketidakbaikan, artinya kondisi mereka tidak baik. Ya, kondisi jemaat Smyrna itu tidak baik. Mereka menghadapi tekanan. Tekanan dari mana itu? Bapak Ibu, wilayah Smyrna adalah wilayah kekuasaan Romawi. Kalau kita belajar dan Bapak Ibu pernah dengar dari khotbah-khotbah Bapak Gembala, Bapak-bapak pendeta, bagaimana Kaisar Romawi itu sangat kejam, terkhusus untuk Kristen, untuk anak-anak Tuhan. Dan mereka juga Bapak Ibu mengalami kekerasan itu, mengalami kesusahan dari pemerintahan itu. Mereka berjuang melawan pemerintahan. Mereka ketika mengikut Tuhan Bapak Ibu bukan seperti kita hari ini, yang ketika kita percaya sama Tuhan kita bisa ke gereja kapan saja, benar? Bapak Ibu bebas beribadah? Masih bebas beribadah. Kondisi di Smyrna jauh berbeda dengan kita. Karena kenapa? Di tekanan Romawi Bapak Ibu diwajibkan semua orang menyembah kaisar. Kaisar adalah Tuhan pada kala itu. Jadi siapa yang tidak menyembah kaisar artinya bertentangan dengan peraturan itu. Karena peraturannya kaisar adalah Tuhan. Ya, kaisar adalah Tuhan pada peraturan di sana. Lalu bagaimana jemaat di Smyrna Bapak Ibu? Ketika kaisar adalah Tuhan, apa yang terjadi bagi mereka? Ketika mereka terus percaya kepada Tuhan, keadaan mereka tidak baik-baik saja. Keadaan mereka dalam penderitaan yang amat besar. Makanya dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Dia sangat susah. Susah kenapa? Kalau kita nanti lihat Bapak Ibu, secara fisik jemaat Smyrna ini kalau ketahuan orang Kristen dia akan ditangkap. Dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan dianiaya. Kalau pedagang-pedagang Smyrna, anak-anak Tuhan di Smyrna Bapak Ibu, ketika tahu dia anak Tuhan, dia Kristen, maka dagangannya itu akan diambil. Dagangannya itu diambil paksa, semua uangnya diambil, dirampok kira-kira, baru dibiarkan begitu saja. Makanya di sini dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Miskin di sini dipakai bukan miskin ya bisa makan satu hari sekali dan lain sebagainya, bukan pas-pasan seperti miskin kita. Di sini miskin yang dimaksud adalah miskin yang tidak punya apa-apa. Sekali lagi, jemaat Smyrna dikatakan miskin tidak punya apa-apa. Bapak Ibu, sebelumnya jemaat Smyrna ini adalah orang seperti biasa. Ya, orang seperti biasa yang seperti kita pada umumnya. Tetapi semua berubah ketika mereka percaya kepada Tuhan. Keadaan mereka ketika percaya kepada Tuhan itu tidak semakin baik. Mereka tidak semakin baik, artinya ketika percaya sama Tuhan ya mereka tidak semakin diberkati, tidak. Mereka tidak semakin gembira di masyarakat, semakin kamu Kristen ya, kamu rajin kerja, bukan. Mereka harus sembunyi-sembunyi. Mereka harus mengalami penderitaan yang amat itu. Bapak Ibu, saya mau tanya,
Apa alasan kita seringkali tidak datang kepada Tuhan atau mulai tidak setia kepada Tuhan? Mari pikirkan dulu, apa sih alasan kita mulai nggak mau datang kepada Tuhan? Jawab di hati, saya tanya kembali. Menurut Bapak Ibu, besar tantangan siapa sih? Jemaat Smyrna atau jemaat Gideon Nayu di tempat ini? Bapak Ibu, di Smyrna ketika saya baca, pelajari terus, saya pikir gini. Ternyata apa yang saya alami, Bapak Ibu, apa yang saya alami ya ternyata masih kecil banget seperti itu kira-kira. Melihat bagaimana perjuangan jemaat di Smyrna mengikut Tuhan. Apa yang saya alami Bapak Ibu ketika di tempat kita di Ampel. Kemarin itu ada satu bapak dia lumpuh 15 tahun, dia bilang gini, "Mas, saya mau nerek Gusti bareng Mas," seperti itu kira-kira. Nah, akhirnya Bapak Ibu kita mau jemput dia beribadah. Dia mau, dia udah siap. Cuman masalahnya keluarganya yang nggak ngasih. Bapak Ibu, kalau saya lihat perjuangan kami di sana hanya sebatas keluarga saja yang tidak memberikan izin. Artinya ya keluarganya nggak pernah ngomong sama saya, artinya nggak boleh, nggak ada seperti itu. Sama saya, "Nggih Mas, monggo," kayak seperti itu kira-kira. Masih baik benar. Nah, tetapi hanya tantangannya ketika si bapaknya mau beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dibanding dengan Smyrna, ketika saya pelajari saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Karena kenapa? Begitu besar yang mereka hadapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam sesuatu yang berat sekalipun, kalau Bapak Ibu bisa baca sejarahnya, nanti kita bisa baca jemaat Smyrna semakin ditekan semakin mengembang Bapak Ibu. Kalau kita nanti lihat bagaimana perkembangan pesat di Smyrna. Seharusnya logikanya ketika banyak tantangan, ya mereka akan mundur, benar. Seyogianya harusnya ya mereka akan meredup, tetapi tidak dengan jemaat Smyrna. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Makanya kalau Paulus bilang di Roma gini, "Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan dan Rajaku? Aniayakah? Penderitaankah? Sakit penyakitkah?" Hari ini Bapak Ibu saya mau katakan, hari ini apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apa yang sering membuat kita terpisah dari kasih Tuhan? Apa yang membuat kita sering berlaku tidak setia kepada Tuhan? Penderitaankah? Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi jemaat Smyrna, di sini di ayat 10 saya bacakan, "Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dikatakan Alkitab selama 10 hari Bapak Ibu. Tetapi 10 hari bukanlah 10 hari beneran, 10 hari seperti kita, tetapi 10 hari merupakan sebuah isyarat adanya akan 10 kaisar yang akan memerintah dengan kejam kepada jemaat di Smyrna. Ada bisa dimunculkan nama kaisar-kaisarnya, ada Nero, ada Domitian dan lain sebagainya Bapak Ibu. Bisa nanti Bapak Ibu pelajari bagaimana ada 10 kaisar yang kejam di situ. Penderitaan mereka bukan sehari 2 hari. Bukan sekali saja, ya udah selanjutnya tidak. Mereka terus selama 10 kaisar itu. Mereka terus disiksa. Dan penderitaan yang besar terjadi di Smyrna Bapak Ibu. Karena apa? Karena iman mereka. Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan, "Bu, kenapa gak beribadah?" "Hujan Mas." "Kenapa tadi gak ibadah?" "Telat bangun." Siapa yang sering Bapak Ibu? Gak usah angkat tangan. "Kenapa gak ibadah Bu?" Aduh, 1001 alasan. Benar. Bebas gak beribadah hari ini? Bebas. Ada gak tantangan-tantangan yang besar? Enggak. Tetapi kenapa Bapak Ibu? Kenapa
hari-hari ini mulai anak-anak Tuhan mulai berpaling. Gereja kan masih bisa minggu-minggu depan. Seperti itu kira-kira. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu bahwa setia artinya terus. Setia artinya tetap. Bukan hari ini setia, besok enggak. Bapak Ibu gimana ketika Bapak Ibu yang punya pasangan? Ya, yang punya pasangan banyaknya. Yang punya pasangan ketika hari seminggu setia sama pasangannya. Minggu kedua ke pasangan yang lain. Gimana kira-kira? Bapak Ibu gimana? Kalau anak muda deh. Anak muda yang punya pasangan. Gimana ketika teman dekat kita nih yang ada di hati kita itu dekat dengan orang lain. Artinya dia seminggu sama kita, seminggu sama orang. Ya, anak-anak muda di sebelah kanan saya pernah dia pegang dananya Bapak Ibu. Artinya seperti itu kira-kira. Sama juga dengan Tuhan kita. Saya mau katakan gini, ketika hati kita saja diselingkuhi, kita sakit hati. Bagaimana dengan Tuhan kita? Dan seberapa sering kita lakukan itu Bapak Ibu? Seberapa sering kita mulai tidak setia kepada Tuhan? Seberapa sering kita besok? Seberapa sering kita ya udah terus ikut Tuhan, naik turun iman lagi? Seberapa sering anak-anak Tuhan yang sudah rajin ke gereja masih tetap melakukan dosa? Saya mau katakan setia Bapak Ibu bukan hanya ketika rajin ibadah, setiap hari Minggu ke gereja, bukan hanya sebatas itu. Bukan hanya sebatas ya setiap hari Minggu jam 9 datang ke ibadah, itu setia. Tapi tidak, kesetiaan anak Tuhan tidak sebatas itu saja. Bagaimana kehidupan kita juga tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan yang setia kepada Tuhan adalah kehidupan yang seturut kehendak firman Tuhan. Ketika kita berbeda hidup kita dengan ini Bapak Ibu, maka kita mulai dikatakan tidak setia. Mulai dikatakan serong kanan, serong kiri. Meninggalkan perintah Tuhan. Di kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, kita ada ibadah terus setia, oke, benar. Tapi hidup kita juga, hidup saya dan panjenengan harus sama, setia di hadapan Tuhan. Ingat, dosa tetaplah dosa. Dosa tetaplah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau bahasa aslinya dosa disebut hamartia. Hamartia adalah sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang berbelok, tidak sesuai arahnya. Artinya ketika dosa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, jadi dianggap tidak setia. Bapak Ibu mau setia, amin? Amin. Nah, mulai reda Bapak Ibu, amin. Ya. Setia, amin. Mari buat dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Saya mau setia. Artinya setia beribadah kepada Tuhan. Setia dalam mengikuti apa kata Tuhan. Itu yang sangat penting sekali. Setia mengikuti apa kata Tuhan. Karena ketika kita setia mengikuti apa kata Tuhan Bapak Ibu, kita akan terus datang beribadah bukan karena sikon, bukan karena keadaan situasi kita, tetapi karena kecintaan kita benar-benar. Ketika kita lihat Bapak Ibu, jemaat di Smyrna ini, di masyarakat dia dikucilkan. Artinya di masyarakat memang benar-benar dia dikucilkan. Untuk siksaan berkali-kali adalah sebuah keterbiasaan bagi jemaat di Smyrna. Mereka ditangkap, mereka dipukuli, disiksa, itu sebuah kebiasaan bagi mereka. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di poin yang terakhir mereka sebut gini. Mereka hidup dalam kesusahan karena iman kepercayaan mereka kepada Kristus. Mereka menderita karena iman. Pertanyaannya Bapak Ibu, bisa enggak mereka enggak sengsara lagi? Bisa. Gampang kan untuk tidak sengsara? Karena Kaisar Roma berkata bahwa sangkal Tuhan, jangan menjadi pengikut Tuhan, berarti Kaisar adalah Tuhan. Tinggal mengakui Kaisar adalah Tuhan, mereka akan bahagia.
Mereka akan menjadi orang seperti biasa. Tinggal lakukan satu hal saja Bapak Ibu, mengakui Kaisar adalah Tuhan. Tetapi apa Bapak Ibu? Jemaat Smyrna, ya, jemaat Smyrna memilih Tuhan daripada kebahagiaan di dunia ini. Jemaat Smyrna Bapak Ibu, jemaat Smyrna memilih menderita di dunia ini agar bahagia ke depannya bersama Tuhan. Seberapa banyak sekarang anak-anak Tuhan ingin menikmati keindahan dunia saja, gemerlapnya dunia ini. Hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar dari jemaat Smyrna. Bagaimana kehidupan mereka benar-benar setia kepada Tuhan. Dalam segala hal mereka setia Bapak Ibu. Bahkan ketika dalam penderitaan sekalipun. Artinya mereka mengikut Tuhan bukan karena ada berkat-berkatnya saja. Ya, mengikut Tuhan bukan karena kita dapat apa nih hari ini. Kita diberkati apa nih hari ini. Bukan hanya sebatas itu. Banyak orang akan datang kepada Tuhan ketika dia menerima berkat Tuhan. Banyak orang akan datang kepada Tuhan ketika dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi sedikit sekali Bapak Ibu, ketika dia dalam penderitaan, seberapa sering anak-anak Tuhan menyalahkan Tuhan di bagian ini. Ketika dalam penderitaan, Tuhan aku udah beribadah loh Tuhan, aku udah setia, udah pelayanan kok gini. Seberapa sering Bapak Ibu. Hari ini ketika Bapak Ibu masih pernah melakukan itu, masih sering atau pernah mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kok kayak gini? Kenapa doa aku tidak dijawab Tuhan? Tuhan, apakah Tuhan mendengar Tuhan dan lain sebagainya. Hari ini stop mempertanyakan itu. Amin. Hari ini stop mempertanyakan itu dan buatlah komitmen seperti jemaat di Smyrna. Walaupun apapun yang terjadi, dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, aku akan tetap menyembah Tuhan. Walau kondisi tidak mendukung, walau keadaan tidak mendukung Bapak Ibu. Lihat Sadrah, Mesah, Abednego. Kasus yang sama terjadi. Ketika mereka diperintahkan untuk menyembah patung emas Kaisar Raja Nebukadnezar. Dan setiap orang yang tidak menyembah patung emas Raja Nebukadnezar akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Apa kata Sadrah, Mesah, dan Abednego? Ya Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah itu. Walaupun sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhanku buat. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Dia mau katakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya, walaupun sekalipun nyawa taruhannya, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Apapun taruhannya, bukan melihat berkat-berkatnya saja, amin. Bukan melihat apa yang ku dapat, bukan melihat bagaimana untung dan ruginya, bukan seperti itu lagi. Setia adalah tetap apapun yang terjadi. Dan anak-anak Tuhan dituntut Tuhan atau dimaui oleh firman Tuhan adalah setia. Setia kepada Tuhan bukan tergantung sikon yang ada, bukan kondisi. Kalau hari ini baik, moodnya ya berdoa seperti saya kira, beribadah kepada Tuhan. Kalau lagi nggak punya uang, besok-besok lah tunggu ada uang. Atau ada juga sebaliknya Bapak Ibu. Banyak di zaman-zaman ini ada dua hal orang yang membuat nggak setia. Dalam kondisi yang buruk, dalam kondisi yang tidak baik, dalam keadaan doa-doanya tidak dijawab, bahkan ya masalah-masalah yang ada, boleh saja mereka tidak setia. Ada hal yang kedua, yaitu orang yang ketika menerima berkat banyak. Hati-hati Bapak Ibu, saya mau katakan gini, berkat yang panjenengan miliki hari ini adalah berkat dari Tuhan, amin. Jadi jangan gara-gara berkat itu kita tidak setia kepada Tuhan. Jangan gara-gara berkat itu kita lebih memfokuskan berkat itu daripada Tuhan. Menomorsatukan berkat itu. Ada dua tipe tadi Bapak Ibu. Satu, dalam kesusahan mereka tidak setia. Kedua, dalam kesenangan juga mereka bisa tidak setia. Karena fokus kepada berkat-berkatnya. Anak-anak Tuhan, jemaat di tempat ini, mari tetap setia, amin. Apapun yang terjadi, setia tetap berdiri
tetap komit di posisi yang sama, apapun yang terjadi. Bapak Ibu, ada menarik sekali di sini. Di slide selanjutnya. Terkadang segala sesuatu diizinkan kepada anak-anak Tuhan untuk melihat kualitas iman mereka dan kecintaan mereka terhadap Tuhan. Penderitaan yang terjadi di Smyrna, Bapak Ibu, apakah Tuhan tidak melihat? Tuhan melihat. Apakah Tuhan tahu? Ya, Tuhan tahu. Tuhan jelas tahu dan Tuhan jelas melihat keadaan itu. Lalu kenapa mereka tetap menderita? Bapak Ibu, saya mau katakan gini. Bapak Ibu yang hari ini sedang dalam permasalahan, doa-doa Bapak Ibu belum dijawab Tuhan. Hari ini saya mau katakan gini. Segala sesuatu kadang diizinkan oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak menolong panjenengan. Bukan karena Tuhan tidak menolong saya. Bukan karena Tuhan tidak mau menolong saudara. Karena Tuhan ingin melihat kualitas iman kita di situ. Ketika dalam permasalahan itu, hari ini saya mau katakan Tuhan ingin melihat kualitas imanmu kepada Tuhan. Tuhan ingin melihat bagaimana kita cinta kepada Tuhan. Jadi dalam permasalahan sekalipun hari ini, Bapak Ibu, di dalam permasalahan saya dan saudara, Tuhan tidak diam. Tuhan tahu. Tuhan tidak akan pernah tidak melihat kita. Kita anak kesayangan Tuhan. Tuhan mau mati untuk saya dan saudara. Lalu kenapa Tuhan masalahku masih besar seperti ini? Lalu kenapa Tuhan hidupku kok gini-gini saja? Lalu kenapa Tuhan gak menjawab doa aku? Hari ini Tuhan mau melihat kesetiaanmu kepada Tuhan. Mau melihat bagaimana cintamu kepada Tuhan. Mari teruslah setia kepada Tuhan, amin. Kita akan lihat slide selanjutnya Bapak Ibu. Sejarah juga mencatat Polikaprus adalah pemimpin jemaat di Smyrna, ya, yang harus dibakar hidup-hidup karena imannya. Bagaimana dia disuruh bersumpah bahwa Kaisar adalah Tuhan dan menyangkal Kristus. Tetapi Polikaprus menolak dengan sebuah perkataan yang luar biasa. Ini yang menarik sekali Bapak Ibu dan menjadi sebuah ungkapan yang terkenal sekali. Polikaprus bilang gini, 86 tahun aku melayani dia dan tidak pernah menyakiti hatiku sekalipun. Bagaimana mungkin aku dapat menghujat Raja dan Juru Selamatku? Bapak Ibu, pada kali itu Polikaprus dan beberapa jemaat Smyrna dikumpulkan di stadium, ya. Mereka ditanya seperti ini, mengakui Kaisar sebagai Tuhan dan menyangkal Tuhanmu, atau hari ini kamu mati? Bapak Ibu, mereka matinya bukan mati ya diseleb, udah enggak, mati disiksa. Bapak Ibu, akhirnya mereka di stadium itu menjadi tontonan karena kenapa? Mereka dibakar hidup-hidup dan sorak-sorai, sebuah tontonan bagi masyarakat yang ada. Umat-umat Kristen pada kali itu menjadi tontonan. Kalau kita akan lihat bagaimana beberapa orang berkata mereka disirami ter. Tahu ter, ya? Mereka dibakar sampai mati, dan itu menjadi kesenangan, kegembiraan bagi orang-orang di sana karena iman mereka, Bapak Ibu. Hari ini apakah dengan sedikit permasalahan saja kita harus lari kepada Tuhan? Ya kan? Bagaimana iman mereka, nyawa taruhannya, tapi mereka tetap mengikut Tuhan. Bapak Ibu, mengikut Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah. Enggak mudah mengikut Tuhan, benar. Sebagaimana Kristus yang setia, taat sampai mati di kayu salib, hal yang sama juga dituntut kepada kita. Karena kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sampai hari ini dia setia, dia Immanuel. Dia bersama-sama dengan kita terus, dia setia. Dan untuk layak di hadapan Tuhan yang setia, hanya orang-orang yang setia saja. Hari ini saya mau katakan, untuk layak di hadapan Tuhan yang setia, hanya orang-orang yang setia saja. Hari ini untuk kesetiaan itu bukan tergantung siapa. Hari ini bagaimana kita, bagaimana komitmen kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada diri kita sendiri. Polikaprus berkata, mati pun ya silahkan, yang penting Tuhanku tidak akan kusangkal apapun taruhannya. Anak-anak muda, saya mau katakan gini,
Apapun taruhannya, jangan pernah jual Yesus. Amin. 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 Orang-orang tua, apapun yang terjadi, jangan pernah jual Yesus. Amin. Boleh di hati kita sekali Yesus, tetap Yesus. Karena kenapa Bapak Ibu? Hari ini kita sedang di dalam iman yang benar. Saya mau katakan iman yang saudara miliki hari ini benar. Jadi tetaplah setia dalam kebenaran itu. Karena kenapa Bapak Ibu? Upah kesetiaan adalah mahkota kehidupan. Dicatat bahwa hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ingat, di kehidupan kita hanya sementara, tetapi akan ada kehidupan selanjutnya. Ketika kita mati, kita akan masuk ke dalam fase kehidupan selanjutnya, di mana kehidupan yang kekal di situ. Orang yang setia akan mendapat mahkota kehidupan. Dan dicatat dalam ayat 11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian yang kedua adalah bagaimana dalam penghakiman kita akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu yang disebut kematian yang kedua. Orang yang setia, sekali lagi Bapak Ibu, orang yang setia adalah orang yang akan mendapat mahkota kehidupan. Dan tentunya dia akan selamat. Artinya dia akan, ketika kita di dunia yang sementara ini Bapak Ibu, dunia ini sementara men. Seberapa ya Alkitab mencatat 70, 80. Sementara sekali. Hari ini di dunia sementara ini, siapapun kita hari ini, bagaimanapun usia kita hari ini, mari tetap setia kepada Tuhan. Amin. Jemaat Sembilan membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Sekalipun mereka disiksa, sekalipun mereka dihimpit, mereka tetap meluas Bapak Ibu. Mereka tetap merambat walau dihambat. Mereka tetap semakin besar. Kalau kita lihat kebangunan rohani di Smyrna bukan semakin kecil. Walau banyak yang mati, mereka terus setia. Mereka terus memberitakan firman Tuhan dalam kondisi yang tidak baik sekalipun. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia bersama kita. Seberapa sering sih kita ya dalam keterpurukan, jatuh dalam dosa, apakah Tuhan pernah meninggalkan kita? Apakah dia Tuhan yang pernah meninggalkan? Tidak. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Hari ini, apakah alasan kita untuk tidak setia kepada Tuhan? Amin. Mari pemain musik bisa mengambil tempat. Hari ini Bapak Ibu, saya mau kita buat satu komitmen kepada Tuhan. Ku mau setia sampai akhir. Ku akan setia apapun yang terjadi. Hari ini suruh Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Tuhan lihat kedalaman hatiku, apakah aku setia hari ini. Ketika hari ini Bapak Ibu engkau merasa belum setia kepada Tuhan, hari ini mari berubah. Mari berubah ke jalan yang benar. Mari kita setia kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Katakan Kau yang Maha Tahu Tuhan. Dan menilai hidupku, tak ada yang
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu, haleluya, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, haleluya, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Mari pujian ini buat jadi satu komitmen kita. Berjuang sampai kami kan berjuang setia Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Lagi katakan telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Bukan berjuang, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat, telah kami lihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis. Bukan berjuang, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap. Kau kan dapati Tuhan, kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Mari berhubungan pribadi lepas pribadi kepada Tuhan hari ini. Mari berkomitmen bahwa kita akan tetap setia mengikut Dia. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mau setia. Kami kan setia. Kami kan bersetia pada panggilan-Mu. Haleluya. 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 Engkau Tuhan kami, Engkau Raja dalam hidup kami, Juru Selamat kami Tuhan. Untuk selama-lamanya, untuk selamanya kami kan setia sampai kami kembali menghadap Tuhan. Haleluya. Ini setiap komitmen kami Tuhan. Ini setiap komitmen, setiap hati kami. Kami mau setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kami kan setia. Setia mengikut-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, kami mau katakan kami akan tetap setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau berjanji kepada Tuhan, kami akan setia mengikut Tuhan, kami akan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Roh Kudus tolong kami agar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kami menjadi seorang anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang Tuhan lihat dan Tuhan senang dalam kesetiaan kami. Dan ketika sampai akhirnya nanti, kami akan menerima mahkota kehidupan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.